Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas pembelajaran online IPA. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Namun sebelum lebih lanjut ke sistem gerak pada manusia, teman-teman silahkan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya silahkan teman-teman bisa melihat tayangan berikut ini. Have you ever wondered how amazing octopuses are? They can squeeze through anything, even in a penny-sized hole of a pipe. Well, that's because they don't have bones like us. They're just some mushy meat, but humans, like all other animals, have bones. So what if we don't have bones? Can we also survive like the octopus? Well, it turns out we can't, since we need our bones to support our important organs. Our bones make up the skeletal system. The skeletal system provides strength and stiffness to our body, so we don't just collapse or flop around like jellyfish. Bones also make up the structure of our bodies. This structure is called the skeleton. Fun fact, learners, our bones aren't just a hard thing like rocks. They are living too. They are growing and changing parts of our bodies. And did you know that babies have more bones than adults? Even though they're just a baby and smaller, in fact, they have 300 bones as they are born, and adults only have 206 bones left. So, what happens to the remaining bones? Well, our baby. Baik teman-teman, jadi pada video barusan sudah dibahas bahwa teman-teman bisa membayangkan bagaimana kalau manusia itu tidak memiliki tulang. Nah, apakah kita bisa survive seperti seekor cumi-cumi tadi? Nah, tentu saja tidak, karena kita membutuhkan tulang untuk satu, menegakkan tubuh kita, dua, memberi bentuk tubuh, dan tentu untuk moving, untuk kita bergerak kemana-mana itu kita membutuhkan yang namanya tulang. Beda dengan oktopus tadi ya, yang mereka tidak punya tulang, mereka bisa melayang-layang di air, tapi didukung dengan ototnya yang cukup kuat untuk melakukan pergerakan di dalam air. Selain itu, ada suatu fakta yang menyatakan bahwa jumlah tulang pada bayi itu jauh lebih banyak daripada jumlah tulang pada orang dewasa, di mana pada bayi itu memiliki 300 tulang, sementara pada manusia dewasa itu hanya memiliki 206 tulang. Kenapa? Karena tulang itu selain mereka mengalami pertumbuhan, mereka juga mengalami yang namanya fusi atau penggabungan pada beberapa ruas tulang. Baik, nah selanjutnya sistem gerak pada manusia itu terdiri dari dua sistem besar. Yang pertama adalah rangka atau tulang yang berfungsi sebagai alat gerak pasif, dan yang kedua adalah otot yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Namun tentu selain sebagai alat gerak pasif, rangka itu memiliki beberapa fungsi spesifik. Yang pertama adalah memberi bentuk tubuh, kemudian yang kedua melindungi organ dalam. Contohnya ada paru-paru yang dilindungi oleh tulang rusuk, kemudian bagian ginjal dilindungi oleh tulang belakang, dan sebagainya. Kemudian tempat menempelnya otot jelas sekali. Jika tidak ada tulang, maka tubuh kita tadi, seperti yang di video tadi, seperti oktopus ya, tidak ada tempat untuk melekatnya otot. Kemudian yang keempat adalah sebagai tempat untuk memproduksi sel darah merah pada beberapa tulang tertentu. Umumnya ini terjadi pada tulang-tulang yang berbentuk pipa. Nah, rangka manusia itu dapat kita kelompokkan berdasarkan beberapa klasifikasi. Kalau misalnya berdasarkan bahan penyusunnya, maka tulang manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu tulang rawan atau disebut kartilago, dan yang kedua adalah tulang sejati atau disebut sebagai osteon. Sementara kalau berdasarkan bentuknya, maka rangka manusia itu dibedakan menjadi 4. Ada tulang pipa, tulang pendek, tulang pipih, dan tulang tidak beraturan. Perbandingan antara tulang rawan dan tulang sejati ini dapat kita lihat berdasarkan beberapa faktor. Ada tidaknya zat kapur. Nah, pada tulang rawan itu zat kapurnya sedikit
tetapi dia memiliki zat perekat atau kolagen yang banyak, sehingga tulang rawan ini memiliki sifat yang lentur. Kebalikannya, kalau tulang keras atau osteon, dia memiliki banyak zat kapur, tetapi sedikit kolagen, sehingga mereka memiliki sifat tidak lentur. Gitu. Nah, namun pada kenyataannya, ketika kita masih dalam bentuk janin, itu semua tulang kita itu adalah berupa tulang rawan. Kemudian seiring pertumbuhan kita, seiring bertambahnya usia, maka tulang-tulang rawan itu akan berkembang menjadi yang namanya tulang sejati. Proses perkembangan tulang dari tulang rawan sampai menjadi tulang sejati itu disebut sebagai osifikasi. Namun ada pula bagian dari tubuh kita yang meskipun kita telah dewasa, dia bentuknya tetap tulang rawan. Contohnya adalah pada tulang daun telinga dan juga tulang hidung. Kemudian seperti apa sih proses perkembangan tulang? Proses perkembangan tulang itu diawali dari ketika tulang itu berbentuk seperti ini. Tulang rawan maupun tulang sejati bentuknya itu sama, cuma ukurannya beda. Ketika dia berbentuk tulang rawan, dia memiliki rongga pada bagian tengahnya, di mana rongga itu berisi osteoblast, sel-sel pembentuk tulang. Kemudian osteoblast itu akan berkembang menjadi osteosit atau sel-sel tulang. Proses osifikasi atau perkembangan tulang dimulai dari bagian tengah tulang rawan dan kemudian meluas ke seluruh bagian tulang sesuai dengan pertumbuhan tulang tersebut. Sampai pada bagian tengah tulang ini akan terbentuk pembuluh darah, di mana pembuluh darah ini dia berfungsi untuk membawa mineral seperti kalsium sehingga tulang yang terbentuk menjadi keras. Begitu. Kemudian untuk struktur tulang ini kurang lebih kalau tulang pipa itu bentuknya seperti ini. Pada bagian ujung-ujungnya ini disebut sebagai cakra epifisis, itu ada tonjolan dan lekuan yang berfungsi sebagai tempat melekatnya otot. Kemudian kalau struktur dari lapisan luar sampai dalam, lapisan luar itu dilindungi oleh selaput yang namanya periosteum. Kemudian di dalam periosteum itu ada yang namanya tulang kompak kalau pada bagian tengah. Bagian tengah ini tulang kompak. Sementara pada bagian ujung-ujungnya ini berupa tulang spon. Lapisan yang ketiga adalah sumsum putih tulang dan yang lapisan paling dalam itu berupa pembuluh darah. Jenis tulang berdasarkan bentuknya itu ada 4, ada tulang pipa, ada tulang pipih, ada tulang pendek, dan ada tulang tidak beraturan. Tulang pipa itu bentuknya silinder memanjang. Ini biasa kita temukan pada tulang lengan atas, tulang lengan bawah, tulang kaki, kemudian tulang selangka. Teman-teman tahu tulang selangka itu terletak di bawah leher teman-teman. Ketika teman-teman menyentuh bagian bawah leher, ada tonjolan, nah itu adalah tulang selangka. Kemudian jika teman-teman menggunakan tangan kiri untuk menyentuh bagian belakang bahu, itu adalah tulang belikat. Nah, tulang belikat itu bentuknya pipih seperti ini teman-teman. Tipis dan lebar, itu tulang pipih. Kemudian kalau tulang pendek, ini tulang-tulang yang menyusun ruas-ruas jari. Dan ada pula tulang tidak beraturan, ini bisa ditemui pada ruas-ruas tulang belakang, juga tulang wajah. Bagaimana pengelompokan rangka manusia? Kalau rangka manusia itu dibagi menjadi 2, rangka aksial atau rangka sumbu tubuh yang berupa tulang tengkorak dan tulang badan. Sementara kalau rangka apendikuler itu terdiri atas anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Kita mulai dari rangka aksial dulu. Yang pertama adalah tengkorak. Tengkorak itu tersusun atas tempurung kepala dan juga tulang-tulang penyusun wajah. Tulang penyusun wajah diantaranya ada tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pipi, dan juga tulang air mata. Sementara untuk tulang penyusun tempurung kepala itu ada tulang dahi paling depan, dahi, belakang dahi persis itu adalah tulang ubun-ubun. Tulang ubun-ubun itu ada 2, kanan dan kiri. Kemudian kalau teman-teman meletakkan kedua telapak tangan teman-teman di telinga masing-masing, ketika teman-teman meletakkan di telinga masing-masing, tepat di atas telinga,
itu teman-teman menyentuh tulang pelipis. Kemudian kalau teman-teman melangkah ke depan atau telapak tangannya maju ke depan, itu teman-teman menyentuh tulang baji. Kemudian kalau ketika kita meletakkan telapak tangan di telinga, kemudian kita gerakkan tangannya ke belakang, maka kita menyentuh tulang kepala bagian belakang. Nah, ini adalah tempurung kepala yang berfungsi untuk melindungi organ penting kita berupa otak. Selanjutnya untuk rangka badan. Rangka badan bagian belakang itu tersusun atas ruas-ruas tulang belakang yang jumlahnya ada 33. Terdiri dari 7 ruas tulang belakang, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Untuk rangka bagian depan itu terdiri atas tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada sendiri ada 3 bagian berupa hulu itu yang paling atas, kemudian badan, kemudian yang paling kecil yang ujungnya lancip ini adalah taju pedang. Sementara untuk tulang rusuk ada 12, 7 rusuk sejati, kemudian 3 rusuk palsu dan 2 rusuk melayang. Apa bedanya antara sejati, palsu, dan melayang? Tulang rusuk sejati itu bagian depannya nempel pada tulang dada, dan tulang rusuk bagian belakang menempel pada ruas-ruas tulang belakang. Sementara kalau rusuk palsu, bagian belakangnya dia akan menempel pada ruas-ruas tulang belakang, sementara bagian depannya dia akan menempel pada tulang rusuk di atasnya. Kemudian kalau tulang rusuk melayang, ini bagian belakangnya menempel pada ruas-ruas tulang belakang, tapi depannya dia melayang, tidak menempel pada apapun, maka disebut sebagai tulang rusuk melayang. Kemudian ada gelang pinggul, ini berupa tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Gelang bahu ini tersusun atas tulang selangka yang berada di bawah leher dan tulang belikat yang ada di balik bahu teman-teman. Kalau anggota gerak ini dibedakan menjadi 2, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Anggota gerak atas terdiri atas tulang lengan atas, tulang pengumpil yang lurus dengan jempol atau ibu jari, dan tulang hasta yang lurus dengan jari kelingking. Sementara anggota gerak bawah ini terdiri atas tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering itu yang depan, dan tulang betis yang belakang. Ada pula tulang pergelangan kaki, tulang jari kaki, serta tulang telapak kaki. Selanjutnya kita akan belajar tentang hubungan antar tulang atau yang disebut juga dengan sendi. Sendi itu sendiri itu berdasarkan pergerakannya itu dibagi menjadi 3. Sendi yang tidak memungkinkan pergerakan sama sekali disebut sendi mati atau sinartrosis. Ini bisa kita temukan pada sutura. Sutura itu hubungan antar tulang pada tulang tengkorak. Nah, ini sendi hubungan antar tulang ini, tulang dahi dengan tulang ubun-ubun ini tidak bisa digerakkan. Maka dia disebut sebagai sendi mati atau sinartrosis. Kemudian yang kedua adalah amfiartrosis. Ini dapat digerakkan namun terbatas. Contohnya adalah sendi antar ruas tulang belakang. Dan yang terakhir adalah diartrosis. Ini dapat digerakkan dengan bebas. Sendi yang dapat digerakkan dengan bebas atau diartrosis ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada sendi putar, di mana arah geraknya memutar. Tulang yang satu memutari tulang yang lainnya. Contohnya adalah hubungan antara tulang leher dengan tulang atlas. Kemudian yang kedua hubungan antara tulang hasta dan tulang pengumpil ketika teman-teman melakukan gerakan menengadahkan dan menelungkupkan. Kemudian yang kedua adalah sendi peluru. Sendi peluru ini arah geraknya ke segala arah. Dia dapat ditemukan di hubungan antara gelang bahu dengan lengan atas, serta hubungan antara gelang pinggul dengan paha atas. Kemudian ada sendi engsel, arah geraknya satu arah. Ini bisa kita temukan di siku, lutut, serta ruas-ruas jari. Yang keempat adalah sendi pelana, arah geraknya 2 arah. Ini bisa kita temukan pada hubungan antara ibu jari dengan tulang pergelangan tangan pertama. Ini geraknya bisa ke kanan ke kiri dan ke depan ke belakang. Untuk tulang kita cukupkan, selanjutnya kita akan belajar tentang otot.
Apa sih sebenarnya otot itu? Jadi kalau teman-teman memakan rendang sapi, nah itu sebenarnya adalah memakan daging. Bahasa awam dari otot itu adalah daging. Daging itu, mohon maaf, otot itu berdasarkan sel penyusunnya, ini dapat kita bagi menjadi 3. Ada otot polos, yang kemungkinan besar atau sebagian besar ditemukan pada organ dalam. Kemudian otot lurik, ini yang jumlahnya paling banyak karena dia menempel di tulang, makanya otot lurik itu sering juga disebut dengan otot rangka, karena dia menempel di rangka. Dan yang terakhir adalah otot jantung, yang hanya ditemukan pada organ jantung. Seperti ini karakteristik ototnya. Kalau otot polos, dia bentuknya gelendong. Intinya satu di tengah. Kemudian dia polos, tidak memiliki daerah gelap terang. Sementara kalau otot luri, dia adalah berbentuk silinder dan ada daerah gelap terang, kemudian intinya banyak di pinggir. Sementara otot jantung ini adalah otot yang paling unik. Dia memiliki sifat perpaduan antara otot polos dengan otot lurik. Contohnya, otot jantung ini bentuknya mirip dengan otot lurik. Silinder memanjang, ada daerah gelap terang, tetapi dia bercabang di ujungnya. Namun, untuk inti selnya, dia mirip otot polos, hanya memiliki satu inti di tengah. Selain itu, otot polos ini kita temukan pada organ dalam. Otot lurik kita temukan menempel di tulang, di seluruh tulang. Dan kalau otot jantung ini hanya dapat kita temukan pada jantung. Bagaimana dengan cara kerjanya? Apakah teman-teman menyadari atau terasa ketika lambung teman-teman itu melakukan gerak peristaltik, gerak meremas-remas? Tentu tidak. Kenapa? Karena otot polos bekerja secara tidak sadar. Sementara kalau otot luri, ketika teman-teman berjalan, kemudian ketika teman-teman melakukan gerakan menulis, menari, nah ini adalah kita sadari, sehingga dia dikoordinasi oleh otot luri. Yang ketiga adalah otot jantung, ini seperti otot polos, geraknya tidak sadar. Kemudian bagaimana sifat kerjanya? Dia lambat, cepat lelah. Kalau otot luri ini cepat, tapi mudah lelah. Kalau otot jantung cepat dan tidak ada lelahnya. Dia bekerja terus-menerus. Ini wajib kita syukuri ya teman-teman. Bagaimana jika jantung kita itu lelah? Ya, apa jadinya kalau jantung kita lelah? Apakah dia beristirahat kemudian nanti dia akan bekerja lagi? Tentu tidak. Ini perbandingannya, karakteristik masing-masing otot dalam bentuk tabel. Teman-teman bisa baca lagi untuk lebih memahami. Kemudian untuk sifat kerja otot itu hanya ada 2, kontraksi dan relaksasi. Kontraksi itu memendek, relaksasi itu memanjang. Kita bisa lihat, contohnya ketika kita menekuk lengan bawah kita tekuk, maka pada lengan atas itu ada yang namanya otot bisep. Nah, terlihat ini otot bisepnya menggelembung atau memendek. Nah, ini disebut sebagai ototnya berkontraksi atau memendek. Kebalikannya, ketika kita meluruskan lengan bawah kita, maka otot bisepnya akan memanjang, dia berelaksasi. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa untuk setiap satu gerakan, itu tentu kita tidak hanya melibatkan kerja satu otot. Nah, ketika kita melakukan gerakan dan melibatkan beberapa otot, ketika otot-otot itu sama-sama berkontraksi, atau sama-sama berelaksasi, yang artinya mereka bekerja saling mendukung untuk satu gerakan, maka dia disebut sebagai sifat kerjanya sinergis. Kebalikannya, kalau untuk satu gerakan tapi melibatkan 2 otot yang kerjanya berlawanan, satu kontraksi dan satu relaksasi, maka dia disebut sebagai antagonis. Contohnya seperti ini. Ini contoh kerja otot sinergis. Ini adalah ketika gerakan tangan kita menengadah. Tepat di belakang pergelangan tangan kita, ini ada yang namanya otot pronator quadratus. Kemudian di bawah siku kita bagian depan, ini ada yang namanya pronator teres. Ya. Ketika kita menengadahkan tangan, maka baik pronator quadratus maupun pronator teres, dia melakukan relaksasi.
maka dia disebut sebagai kerjanya sinergis. Sementara kalau kita melakukan gerakan lengan menekuk, ini ada otot bisep dan ada otot tricep. Ketika lengan bawah menekuk, maka bisepnya kontraksi. Sementara tricepnya relaksasi. Maka ini disebut sebagai kerjanya antagonis. Kita lanjutkan beberapa macam gerakan otot. Gerakan menekuk, ini namanya fleksi. Gerakan meluruskan namanya ekstensi. Gerakan menjauh dari sumbu tubuh namanya abduksi. Sementara gerakan merapat ke sumbu tubuh namanya adduksi. Gerakan menengadah itu namanya supinasi, biasa kita singkat dengan supimintanasi. Nah, minta-minta itu kan menengadah, ini disebut supinasi. Sementara kalau menelungkupkan, ini kita sebut sebagai pronasi. Gerakan melihat ke atas, mendongak, ini namanya elevasi. Dan gerakan melihat ke bawah atau merunduk, ini namanya depresi. Kemudian ada gangguan dan kelainan sistem gerak pada manusia. Kelainan tulang belakang karena kebiasaan duduk, atau karena kebiasaan memanggul beban yang berat. Ini yang menyebabkan beberapa kelainan pada tulang belakang. Ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah skoliosis. Ketika tulang belakang kita berbelok ke arah kanan atau kiri. Ini ya. Kemudian yang kedua adalah lordosis, ketika tulang belakang itu terlalu menjorok ke depan, terlalu membengkok ke depan. Dan yang ketiga adalah kifosis, ketika tulang belakang terlalu membengkok ke belakang. Kemudian ada tulang keropos atau disebut sebagai osteoporosis. Dan ada patah tulang tertutup. Patah tulang terbuka itu kalau tulangnya sampai kelihatan menembus kulit, ini namanya patah tulang terbuka. Dan yang ketiga adalah retak. Kemudian ada rakitis. Rakitis ini biasanya terjadi pada anak-anak usia 3-6 bulan. Rakitis ini karena kekurangan vitamin D sehingga kakinya rapuh dan biasanya bisa dilihat dari bentuk kakinya yang seperti huruf X atau seperti huruf O. Ini namanya adalah rakitis. Kemudian ada polio atau layu tulang. Nah, ini jadi seperti tulangnya itu tidak memiliki massa, tidak memiliki energi, sehingga disebut sebagai layu. Dan ini biasanya tulangnya akan mengecil dan menyebabkan kelumpuhan. Polio ini disebabkan oleh virus, sehingga pada anak-anak kecil, balita, itu biasanya usia 1 bulan, 2 bulan sudah mendapatkan vaksinasi polio. Tetes polio 1, tetes polio 2. Kemudian yang ketiga adalah rematik atau radang pada persendian. Kalau orang normal tuh kayak gini. Nah, kalau orang rematik itu sendi-sendinya mengalami peradangan, perih-perih pada sendi-sendinya. Disebut sebagai rematik. Kemudian kalau gangguan pada otot itu ada beberapa macam. Yang pertama hipertrofi. Hipertrofi itu berarti kayak ototnya itu berkembang melebihi orang normal. Jadi ototnya besar-besar. Kemudian ada atrofi, ini atrofi itu kebalikannya hipertrofi, jadi mungkin karena bagian tubuhnya tidak digunakan secara maksimal, sehingga menyebabkan otot-ototnya itu mengecil, ya, mengalami penurunan massa otot. Kemudian yang ketiga ada stiff atau kaku leher, kalau bahasa orang awam mungkin adalah tengeng. Dan yang terakhir adalah tetanus. Ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tetani yang menyebabkan kontraksi terus-menerus pada otot. Karena ototnya terus-menerus berkontraksi, akibatnya apa? Jadi kaku. Seperti itu. Kemudian bagaimana untuk menjaga kesehatan tulang kita? Kita bisa menerapkan pola hidup sehat. Yang pertama dengan menjaga pola makan, makan makanan yang bergizi. Kemudian yang kedua, rajin berolahraga. Yang ketiga adalah berjemur. Nah, dari berjemur ini kita bisa mendapatkan atau mengubah provitamin D yang sudah ada di dalam tubuh kita menjadi vitamin D. Yang terakhir adalah menjaga posisi tubuh. Perhatikan bagian di kotak hijau ya teman-teman. Posisi berdiri itu harus tegak, berjalan juga tegak. Kemudian ketika teman-teman menghadap laptop, nah ini posisinya
tulang belakangnya tetap harus tegak, posisi membaca yang benar seperti ini, termasuk posisi berbaring. Alangkah lebih baik ketika teman-teman itu berbaring tanpa menggunakan bantal daripada menggunakan bantal ketinggian sehingga nanti akan menyebabkan tulang belakangnya jadi bengkok. Oke, terima kasih anak-anak sudah menyimak video ini. Selanjutnya silahkan teman-teman menuju ke classroom masing-masing. Di sana sudah ada LKPD yang mesti teman-teman kerjakan. Banyak kesalahannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.